Teka-teki kasus pembunuhan Vina rasanya semakin sulit dicerna. Kejanggalan demi kejanggalan tak hentinya memantik tanda tanya. Peggy alias Peron membantah dirinya sebagai pelaku utama pembunuh Vina. Sementara polisi menyebut telah mengantongi bukti dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Lantas bagaimanakah fakta sebenarnya? Mungkinkah ada rekayasa? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, serta pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Bro. Ya, baik, saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Meskipun Peggy menampik seluruh tuduhan dari polisi, namun pihak dari kepolisian ini sudah menetapkan sebagai tersangka. Apa langkah hukum yang nantinya akan dilakukan? Langkah hukum siapa? Ya, Maksudnya? Ya, baik. Sidang dari pihak Peggy ini dari kuasa hukumnya akan melakukan sidang pra-peradilan. Apakah mau menggugat pra-peradilan? Ya. Gitu. Nah itu ya biasa aja bagi Polri. Nanti kalau mereka menggugat ya kita hadapi di pra-peradilan. Dan itu memang kita sangat mengapresiasi ya. Kalau mereka itu menyampaikan pra-peradilan karena ada proses yang diduga melanggar, itu bagus namanya. Itu lebih bagus ketimbang ngomong-ngomong kemana-mana bahwa ini salah proses dan sebagainya. Ya. Dan saya kalau saya pribadi sebagai polisi dan polisi sama juga Polda Jabar mengharapkan kalau ada bukti-bukti ya tambahan yang bisa memberatkan atau meringankan terhadap kasusnya Peggy ini, silakan sampaikan pada Polri gitu. Polri secara transparan akan menghimbau, akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus ini supaya nanti tidak sampai terjadi lagi salah tangkap lah. Kemudian ternyata ini nanti dikirimkan ke pengadilan, gagal misalkan nggak di ini, itu malu sekali polisi gitu. Jadi polisi sekarang ini yang dicari adalah bukti-bukti apapun yang terkait untuk menentukan apakah si Peggy ini telah terlibat atau tidak. Nah kemarin kan yang diutarakan oleh Dirpidumnya itu kan dia bahwa ini ada keterangan AF gini dan sebagainya, kemudian digeledah ke rumahnya ada barang bukti dokumen dan sebagainya, kemudian kendaraannya juga dikenali. Nah itu merupakan rangkaian bukti-bukti yang bisa menunjuk bahwa si Peggy ini tersangka gitu. Baik, artinya adapun kalau dari keluarga menyangkal tidak mungkin itu ya sudah ya hak dia untuk ngomong gitu. Nanti tinggal tunjukkan saja alibi dia. Dan kemudian kalau bisa dimasukkan dalam berkas polisi, kalau tidak bisa nanti ya disampaikan di dalam persidangan supaya diteliti oleh hakim sehingga polisi tidak cuma mengambil yang memberatkan dia sendiri, tapi nanti alibi daripada tersangka ini bisa dibuktikan di pengadilan nanti sehingga bisa menepis dakwaan dari jaksa berkat dari berkas perkara yang diklaim oleh polisi kepada jaksa. Oke, artinya Pak Arianto, polisi sangat terbuka meskipun nantinya akan adanya sidang pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy, begitu ya? Ya, justru kami menghargai kalau ada pra-peradilan itu. Ya, baik. Ini juga sempat ramai diperbincangkan bahwasannya dari 3 DPO kemudian menjadi 1 DPO saja dan 2 DPO lain dihilangkan dan menjadi pertanyaan masyarakat. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Arianto? Ya. Sekarang DPO yang dulu ya Pak ya, polisi menetapkan DPO yang dulu itu karena dari kesaksian yang kuat dari 5 orang yang disangkakan dan sudah disidangkan itu dan sudah divonis itu mengatakan bahwa pelaku utamanya adalah 3 orang itu disebut gitu. Nah dengan dasar yang itulah maka kemudian 3 orang itu dinyatakan sebagai DPO dan waktu itu dicari kan rumahnya nggak ketemu. Tetapi kemudian berkas ini yang 8 orang itu sudah divonis dan sudah ingkrah, maka Polri tidak melanjutkan lagi DPO itu karena apa? Kesaksian yang kuat untuk menarik dia sebagai tersangka itu dicabut. Nah kalau sudah kesaksiannya nggak kuat kan polisi bisa memprediksi nah, kalau dikirim ke Pak Jaksa pasti akan ditolak. Maka dihentikan DPO-nya itu Pak. Nah belakangan ini setelah rame-rame ini kemudian terjadi protes bahwa ini nggak benar gini, akhirnya polisi kan meriksa lagi nih. Ya, kemarin kan disampaikan oleh Dirpidum itu ada keterangan dari AF bahwa dia melihat bahwa ini begini begitu, sudah ditindaklanjuti dengan pencarian barang bukti di rumahnya, ternyata ada kesesuaian dan sebagainya. Atas dasar itulah kemudian ditentukan ini sebagai DPO dan tambah lagi DPO-nya ternyata hanya 1 karena ternyata yang dulu
yang 2 orang itu dia kesimpulannya dari polisi asal disebut saja oleh orang-orang tersangka itu yang 5 orang itu tadi gitu. Baik. Nah sedangkan kalau ini jelas ada bukti yang lain gitu. Ya. Itu makanya jadinya DPO tinggal 1 gitu. Polisi Baik. itu menentukan DPO itu berdasarkan daripada hasil-hasil penyidikan yang ada, Pak. Jadi itulah Baik. sebagai dasar untuk menentukan DPO itu. Baik, Prof. Hipnu, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana tanggapan Anda bahwasanya dari 3 DPO sekarang menjadi 1 DPO? Ya, begini Mas, di dalam sistem peradilan pidana itu memang yang paling berat adalah di praadjudikasi. Di praadjudikasi itu kan kewenangan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya. Nah, dalam perkembangan ini memang tampaknya pada waktu itu ada pernyataan-pernyataan yang kurang pas, yang berdimensi pada hukum. Nah, itu loh. Ada 11, ada 8, kemudian DPO 3. Nah, ini memang dalam ongoing proses di dalam pengungkapan perkara. Oleh karena itu, kalau memang itu DPO ternyata yang 2 itu tidak, ini memang harus segera ada suatu klarifikasi yang jelas. Iya. Tidak atau belum, nah, ini kan dilakukan kan. Ini yang menjadi problem kan gitu. Jadi istilahnya bukan henti ya, memang tidak cukup bukti kan, atau tidak ada kan itu loh. Terminologi henti ini yang masyarakat mungkin seolah-olah kan perkaranya dihentikan. Nah ini yang bahasa hukum kayaknya menjadi suatu perdebatan. Oleh karena itu tepatnya adalah untuk sementara kalau menurut saya bukti 1 ini yang mempunyai kualifikasi bukti, yang lain belum, bahkan ke arah tidak ada ongoing proses. Sehingga kalau seandainya masyarakat siapapun bisa menemukan, bisa membantu dalam suatu bukti-bukti yang lain. Nah gitu. Ini yang terjadi chaos istilah dari 11 menjadi 8, dari 3 menjadi 1. Itu yang saya kira perlu ada suatu penjelasan yang konkret, yang ilmiah, yang argumentatif, kemudian tidak menimbulkan permasalahan baik dari keluarga, kuasa hukum keluarga, maupun masyarakat setempat. Nah ini problem yang sejak awal mungkin agak kesusu, istilah Jawa bilang kan, kesusu, sehingga penggunaan istilah yang tepat seolah-olah kalau berhenti itu ya berhenti. Makanya dalam istilah hukum berhenti nggak ada. Berhenti itu ya berhenti dalam kaitannya dilakukan oleh pengadilan di atasnya, pra-peradilan, berhenti kan gitu. Tidak cukup bukti atau masih ongoing proses, nah itu mungkin masih memberikan suatu pembekalan ke depan. Karena apa ya, dalam suatu pengungkapan perkara itu bisa juga nanti muncul lagi kan gitu loh. Muncul lagi, tapi untuk sementara, nah ini kalimat sementara, yang cukup bukti adalah saudara P kan begitu. Oke, baik. Aspek pertimbangan apa yang memang menurut Anda perlu betul-betul diperhatikan? Karena kalau kita lihat dari pernyataan pihak Peggy ataupun juga kuasa hukumnya sangat-sangat meyakini bahwasanya Peggy ini tidak bersalah dan dirinya akan menghadirkan saksi-saksi lain yang mendukung bahwasanya Peggy saat itu tidak ada di lokasi kejadian. Ya, itu istilahnya alibi. Jadi seseorang tidak ada suatu tempat alibi. Alibi dari seseorang tersangka. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kedudukan, kekuatan alat bukti sebagai tersangka? Oh, nggak ada nilainya, Mas. Ada nilainya, karena kita dalam ilmu hukum dikenal asas non-incrimination, bahwa suatu keterangan tersangka, keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan dirumuskan di dalam KUHP juga pasal 66. Keterangan tersangka, terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Makanya dalam suatu persidangan nanti nggak disumpah. Gitu loh. Karena bicara hukum adalah bicara bukti. Disinilah saya kira Polda Jawa Barat sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup. Nah, karena istilah tersangka itu kan seseorang karena kedudukannya berdasarkan bukti patut sebagai tersangka. Konsep patut itu saya kira Polda sudah mengantongi karena ini kan juga berbasis pada 8 tahun yang lalu, bukti yang lalu, keterangan yang lalu, sehingga saya kira tidak sulit untuk menentukan ketika yang diyakini berdasarkan bukti yang cukup bahwa dialah sebagai tersangka pelakunya. Baik, alibi artinya boleh saja dilakukan, tapi tentunya nantinya hasil akhir akan ada pada bukti-bukti dan juga kuasa dari hakim, begitu ya, Prof? Iya, karena dalam ilmu kita kan tidak mengejar pengakuan, tapi keterangan. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Nah, konteks ini adalah bagian dari pengingkaran. Nah, bicara hukum, bicara fakta, bicara bukti. Begitu, Mas. Oke, baik. Saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejumlah pakar menilai bahwasanya perlu adanya tindak lanjut dari Barreskrim, dari Polres Cirebon, kemudian ke Polda Jabar, dan lebih baik ini dilimpahkan kepada Barreskrim. Tanggapan Anda, apakah itu terlalu jauh atau cukup di Polda Jabar saja? Saya nggak ngerti ya alasan kenapa harus diambil Barreskrim.
apakah itu maksudnya supaya dicek kembali apakah dulu prosedur penyidikan yang dulu itu tidak benar kemudian akan dieksaminasi lagi ya. Kalau pendapat saya pribadi itu sekarang ini justru yang bisa menyelesaikan kasus ini bukan Barreskrim. Barreskrim itu hanya mendukung penyidikan itu supaya betul-betul objektif dan efektif, profesional, sehingga bisa membuahkan hasil-hasil bukti yang bisa dikumpulkan untuk menuntut siapa yang sebetulnya salah gitu. Kalau kita mencek kembali apakah dulu itu sudah proyek profesional apa tidak, ya wong sudah diukur dengan hasil yang disampaikan kepada pengadilan kok. Tidak ada masalah kan sudah dihukum itu. Baik, Pak Rianto, sejumlah apalagi kita mengecek tahun 2016 kan lebih sulit. Sekarang ini justru yang lebih pasti bisa meyakinkan menyelesaikan adalah Polda Jabar karena dia yang menangani langsung ada terjadinya keributan ini, sehingga kemudian Polda Jabar akan lebih berhati-hati dan menerapkan crime scientific investigation ya gitu ya. Saya sarankan yaitu Polda pakai itu semua, pakai keterangan ahli apapun semua yang itu kerahkan untuk itu untuk membuktikan pada masyarakat. Jangan sampai dikeluhkan oleh para pengacara-pengacara itu tadi. Nggak kurang saintifik lah dan sebagainya. Itu. Baik, artinya Polda Jabar ini sudah cukup kooperatif untuk bisa menangani kasus ini karena dari sejumlah pakar ini menyebutkan perlu adanya audit investigasi dari hal yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ya, memang itu secara teoritis nggak salah juga ya pendapat seperti itu ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi, ya, audit investigasi itu kan untuk mencurigai bahwa investigasi ini tidak benar gitu kan. Ya. Nah kenyataannya kan investigasinya polisi itu sudah menghasilkan hasil yang baik. Kalau ada keluhan-keluhan itu justru dikoreksi melalui jalur hukum yang ada. Kalau memang itu dulu itu penyidikannya nggak benar perlu diinvestigasi, ya ini sekarang dari pihak yang tersangka itu mengajukan PK. Tapi kalau untuk penyidikan yang berikutnya ini bisa seandainya salah prosedur bisa pakai pra peradilan sekarang ini untuk yang kasus yang Peggy dan seterusnya, nanti mungkin ada tersangka lain atau mungkin kenapa kok dihilangkan yang 2 tersangka itu tadi, bisa itu digugat itu melalui sekarang ini. Baik. Diajukan pra peradilan. Baik, saya akan tanya ke Prof. Hipnu apakah audit investigasi ini perlu dilakukan atau tidak, tapi kita akan jeda sejenak usai informasi pariwara berikut ini. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Saya akan ke Profesor Hipnu. Prof, apa tanggapan Anda bahwasanya ada sejumlah pakar yang menilai ini harus dilimpahkan ke Barreskrim? Ya, kita melihat kualitas perkara. Kualitas perkara ini adalah kualitas perkara yang tanda petik anak-anak waktu itu. 1. Kedua, lokusnya jelas, temposnya jelas. Ketiga, prasarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan juga tidak membutuhkan teknologi yang cukup besar. Sehingga menurut saya kok cukup Polda Jawa Barat, kalau perlu Polresta, pengungkapan. Nah itu, lokus deliknya jelas, tempus deliknya jelas. Pelakunya juga masih remaja, sehingga tidak menggunakan teknologi canggih. Ini hanya bagaimana menjabarkan ketika suatu peristiwa terjadi, siapa saja sih tersangkanya, kan itu Mas. Bagaimana sih perannya, kan itu. Ini yang menjadi problem, sehingga yang jadi problem itu sebetulnya ketika informasi awal Mas, itu yang perlu ada suatu pelurusan kepada masyarakat yang 13 menjadi 8, yang 3 menjadi 1. Itu problemnya kan itu. Ini sehingga dari itu saya kira kalau Polda Jawa Barat sudah bisa menjelaskan cukup. Kalau Polresta Cirebon bisa cukup, kan tidak begitu sampai pada audit itu. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, oke lah, mungkin ada pengakuan dari Polres, nggak masalah. Karena dalam pra-adjudikasi, kita sekali lagi pra-adjudikasi adalah begitu sulitnya menentukan. Bahkan dalam ilmu pengetahuan itu pra-adjudikasi adalah sebagai pintu gerbangnya suatu pengungkapan perkara. Jadi kalau sampai di dalam pintu gerbangnya itu ada keliru, nanti pengadilan keliru. Nah inilah saya kira jangan sampai ke tingkat hati-hatian dari Polda Jawa Barat untuk menentukan satu dulu menurut saya. Jadi jangan sampai pada kerangka-kerangka menentukan TSK lain atau mungkin menjadikan suatu error in personal. Itu saya kira sangat disayangkan. Kehati-hatian dalam penanganan ini saya kira melihatnya sudah cukup hati-hati. 1, baru nanti ke depan dan sebagainya.
Jadi jangan sampai ada istilah-istilah nama yang menggantung sehingga menjadikan publik bertanya-tanya. Oke, baik. Prof, apakah kehati-hatian tadi yang Anda sampaikan artinya memaklumi perlu waktu 8 tahun untuk menangkap seorang kuli bangunan? Ada sejumlah masyarakat yang menyebutkan seperti itu. Nah, kalau pertanyaan itu lain. Kalau yang satu hati-hati. Kalau yang 8 ini tampaknya memang di era sekarang no viral justice. No viral no justice. Ini kan dari film semuanya. Ini memang fenomena, Mas. Jadi kalau kita lihat suatu pengungkapan perkara, Mas, kita tidak beralasan beratnya ya. Perkara itu luar biasa, tumpuk menumpuk. Bahkan di era sekarang itu melirik aja jadi masalah. Nah, tampaknya Polres Cirebon pada waktu itu tidak selesai pada informasi-informasi yang buron tadi. Ya, itu kan akhirnya seperti itulah. Ada suatu kegambangan dari keluarga korban sehingga sampai difilmkan. Ini bagian dari pengungkapan. Jadi kalau kita lihat bicara ilmu kriminalistik, media, film itu bagian dari pengungkapan. Pengungkapan itu artinya membantu ketika ada kebuntuan dalam suatu perkara. Sehingga demikian, film itu saya kira suatu cara strategis dalam pengungkapan suatu perkara. Sehingga masyarakat ikut memberikan suatu saran, oh A, B, C yang sebagai tersangka, oh B bukan dan sebagainya. Ini Mas bagian dari istilahnya taktik dan teknik. Jadi film bagian dari taktik. Kecerdasan membuat film hingga suatu perkara menjadi mengembang kembali. Baik, Pak Arianto, apakah Anda setuju bahwasanya ini merupakan fenomena dan film Vina ini menjadi bagian dari pengungkapan? Bukan, menurut saya bukan bagian dari pengungkapan. Tapi film ini merubah opini publik kepada kasus yang Vina yang tahun lalu itu sudah divonis secara hukum, sudah selesai. Cuman dengan ditayangkannya seperti itu yang sangat tidak cocok dengan yang dipersidangkan, maka kemudian publik mengira bahwa itu penanganannya keliru kan gitu. Termasuk juga dengan itu tadi DPO itu tadi. Sekarang coba ya, yang namanya korban itu nggak ngerti Pak siapa pelakunya itu Pak, nggak kenal siapa pelakunya. Tapi kemudian kok sekarang kok 3 jadi 1. Kemudian saya nggak terima, yang 2 kemana? Itu seakan-akan kayak gitu. Itu artinya seolah ada pembenaran begitu, Pak Arianto? Enggak, jadi dia pemahaman dia itu berdasarkan dari informasi yang beredar di media, di mana informasi itu belum tentu benar, gitu loh. Sehingga dia menuntut bahwa kalau gitu dulu yang 8 itu cuma dari tumbal, yang 3 ini sama polisi dibebaskan, kan gitu yang muncul gitu. Nah, disinilah menurut saya ya polisi sekarang ini. Kalau bekerja jangan hanya saya sudah profesional, saya sudah begini, yang penting saya ini. Enggak cukup. Kerja dan menjelaskan pada masyarakat, ini loh kerja saya, ini alasan-alasan saya, sehingga tidak dibully seperti sekarang ini, kita habis pakai bulan-bulanan, gara-gara masyarakat tidak dengar dari media itu sendiri. Itu pendapat saya ya, mungkin berbeda dengan yang lain. Tapi saya sebagai pengamat, penyidik 50 tahun saya berdinasti polisi, kira-kira itulah yang gejala yang terjadi sekarang ini. Pak Arianto, tapi bisakah Anda tegaskan apakah 8 tahun untuk mencari DPO seorang kuli bangunan begitu sangat sulit bagi polisi dan itu hal yang wajar? Masalahnya bukan 8 tahun sulit Pak. Itu kalau mau mencari kuli bangunan itu dulu sudah tidak dicabut keterangannya, udah ketemu saat itu juga Pak. Masalahnya kan dulu gitu ya. Ketika itu dicari dan kemudian ya 8 orang ini sudah disidang dan vonis dan sebagainya, 5 orang yang menuntut, yang menunjuk itu tadi DPO tadi kan mencabut. Jadi polisi tidak meneruskan lagi pengejaran ketika itu. Karena apa? Dipikirnya kasusnya sudah tuntas, sudah selesai dengan adanya putusan ingkrah itu. Sehingga DPO yang tadinya keterangannya berdasarkan keterangan itu, kemudian keterangan itu dicabut, dia nggak teruskan itu DPO-nya itu. Dipikirnya sudah tuntas itu gitu. Nah, kemudian keluar film itu kan, jadi seakan-akan, ternyata gini. Nah, keluar film itu juga keluar lagi kesaksian-kesaksian orang yang AF, semacam AF itu tadi. Wah, itu menambah bukti baru bahwa ternyata pantas menjadi DPO gitu. Tapi di samping itu juga keterangan AF itu menunjukkan bahwa ternyata DPO yang tadinya 3 itu cuma yang 1 yang valid untuk diteruskan gitu. Itu jadi bukan 8 tahun dikejar nggak ketemu orang bangunan itu enggak, bukan itu kejadian yang terjadi Pak. Itu yang tercipta di media gitu. Baik, artinya hal-hal yang terjadi begitu ya dari sebuah pembenaran dari film
kemudian merasa hal tersebut menjadi sesuatu yang nyata, sehingga apapun yang dilakukan polisi menjadi salah, begitu Pak Arianto? Ya, disalahkan itu. Jadi karena persepsi itu timbul daripada informasi di media yang belum tentu benar, itu diyakini sebagai suatu kebenaran. Karena apa? Selama ini cap polisi sudah jelek, Pak. Sudah nggak stigma gitu ya. Jadi sehingga orang, wah polisi kan kayak gitu, wah gitu. Itu Pak akibatnya. Baik, Prof. Hipnu, bagaimana tanggapan Anda bahwa film ini ternyata selain memberikan dampak positif, namun ada dampak negatifnya, masyarakat menjadi trust issue kepada polisi begitu, karena melihat film itu adalah sesuatu semuanya benar begitu, sehingga ketika bertentangan dengan film tersebut dianggapnya salah begitu. Iya, kan film itu hiburan, ya kan hiburan. Tapi punya dimensi media yang punya dimensi untuk menguatkan. Makanya tadi saya katakan di dalam ilmu pengungkapan perkara, namanya taktik itu media, film itu bagian cara bagaimana membantu Polri untuk mengungkapkan suatu perkara. Karena dengan film itu kan berkembang. Kan itu Pak. Lain dengan kalau kita dulu filmnya siapa ya yang racun apa itu kan juga ramai juga waktu itu. Kasus racun itu loh Cyanida. Ya. Itu kan akhirnya Cyanida kan ramai juga, tapi cyanida itu kan akhirnya clear. Kan permasalahannya kan sebagai bentuk pembelajaran, tapi betul, tapi tidak sampai pada mencuap yang sekarang ini. Karena saat sekarang ini ada yang tersisa, itu loh. Yang tersisa tadi Pak Aryati itu memang dan dicabut itu kan perdebatannya kan pertanyaan begini, kenapa polisi kok percaya banget dicabut dan dicabut, kan begitu akhirnya gitu. Nah, dalam suatu ilmu pengetahuan pencabutan tidak pencabutan itu hanya bersifat elementer. Apakah pencabutan itu didukung dengan bukti yang lain, gitu loh. Ini yang menjadikan problem sekarang kan seperti itu. Kalau mencabut kan Bang Sat, tapi mencabut itu berdasarkan bukti yang akurat. Buktinya tidak ada keterkaitan, kemudian setelah adanya rekonstruksi juga tidak, itu baru. Lain tampaknya tidak dijelaskan secara konkret. Sehingga perdebatannya menjadi, 3 kok, kenapa menjadi DPO, kemudian menjadi 1. Ini problem yang sekarang ini muncul. Apalagi pemotongan suatu informasi Pak Kapolres waktu itu kan, ini tersangka 13 lah. 13 itu sekoma atau masih berlanjut, kita tidak tahu. Sehingga dikatakan pada waktu itu 13. Kenapa sekarang hanya 8? Itu loh Mas. Ini kan problem besar. Baik, terakhir Prof. Hipnu. Iya, baik. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arianto berkaitan dengan jangan sampai film ini menjadi dipandangnya benar seluruhnya sehingga kinerja polisi ini tidak dilihat sama sekali. Informasi ataupun juga apa yang ingin Anda sampaikan pesan untuk masyarakat dalam menghadapi ataupun juga melihat kasus ini? Ya, masyarakat harus cerdas. Film hiburan, film edukasi, tapi juga punya misi tertentu. Nah, oleh karena itu kita jangan terprovokasi pada suatu film. Kita harus jernih, apalagi masalah hukum. Masalah hukum bicara bukti. Itu yang harus kita sampaikan. Tapi kalau tidak memahami itu ya, akhirnya terbawa arus cerita. Itulah pinternya sutradara. Sutradara yang bisa membackup masyarakat, wah ini keliru, ini salah. Nah, literasi itulah yang saya kira juga harus menjadikan pedoman bagi masyarakat terhadap masalah hukum. Baik, literasi ini sangat penting sekali ya. Baik, terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincang pada malam hari ini Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun Pak Arianto. Sami-sami.